Puji Tuhan Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Winta yang sudah mengundang jauh-jauh dari Solo Bapak Ibu. Saya dari Solo Bapak Ibu. Dan siapa yang sudah pernah ke Solo? Ada lagi? Monggo saya undang Bapak Ibu main ke Solo. Jadi saya dari Solo Bapak Ibu. Sebenarnya saya orang Namotrasi. Namotrasi itu sama dengan Pak Timotius. Saya menikah dengan orang Solo, sukunya Pak Winta. Jadi saya dulu berkenalan, udah lama, bestilah teman pelayanan bersama Pak Winta di penjara. Dan puji syukur satu kesempatan yang luar biasa boleh memberitakan kabar baik di tempat ini. Dan Bapak Ibu saya mau kasih tahu, untuk segala sesuatu kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Perkenalannya sampai di sini saja ya Bapak Ibu, nanti bisa melalui WA. Amin. Ada yang bersuka cita di tempat ini? Ada yang bersedih? Ada yang galau? Ada yang susah hati? Mungkin lagi banyak utang. Aduh, bagaimana ini? Yuk, temukan jawabannya di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena saya sudah jauh-jauh ini dari Solo. Hari Jumat saya berangkat jam 5 pagi. 5 pagi dari Solo naik kereta api ke Jogja. Dari Jogja naik pesawat terbang sampai di Bandara Kuala Namu Bapak Ibu. Dari Kuala Namu saya naik kereta api lagi sampai di Medan. Dari Medan lagi saya pesan kereta api habis total. Saya naik Gojek Bapak Ibu. Dari Gojek Bapak Ibu sampai di Binjai. Saya suruh besti saya, ini teman saya pelayanan di Malaysia Bapak Ibu. Ini bersama teman saya, dia jemput saya di Binjai Bapak Ibu. Ini ada sahabat saya teman dari SD. Sampai saat ini pertemanan kami abadi. Karena apa? Pertemanan itu akan abadi. Amsal bilang kalau kita menaruh kasih satu dengan yang lain. Amin. Amin. Jadi begitulah perjalanan saya Bapak Ibu. Yang saya mau bilang hidup ini adalah perjuangan. Amin. Bapak Ibu tahu kami dari Namotrasi jam berapa? Kami berangkat jam 8 pagi. Karena dua-duanya kami kalau menyetir mobil di Binjai agak takut bisa nanti nabrak. Karena jalannya kecil banget Bapak Ibu. Akhirnya kami naik motor. Rintik Bapak Ibu, hujanlah dari Namotrasi. Kami juga berjuang. Sampai di tempat ini Bapak Ibu. Jam 8 pagi kami sampai di tempat ini Bapak Ibu. Dan sukacita yang luar biasa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bukan lagi orang asing Bapak Ibu, tetapi kita saudara di dalam Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu bertemu saya di mana, disapa saja. Jangan hanya kita bersapa ria hanya di sini. Amin. Kita saudara di dalam Tuhan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-13. Tema kita adalah tenang di dalam Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan ini nanti masuk sampai ke atas, sampai ke bawah, dan kita kalungkan di dalam loh hati kita. Saya ayat yang 1, Bapak Ibu ayat kedua, nanti kita silih berganti, amin. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-13. Perasaan tentang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Selah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ayat 13 sama-sama kita, 1, 2, 3 ya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini Bapak Ibu bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadalah mula keselamatanku. Kita melihat teks firman Tuhan ini bagaimana Bapak Ibu Raja Daud mengalami banyak tantangan yang berat. Raja pertama itu Saul, raja yang kedua itu Daud. Bagaimana tekanan demi tekanan yang dia hadapi Bapak Ibu. Ketika dia memuji Tuhan, ada urapan Tuhan yang luar biasa. Yang cemburu kepada dia siapa? Saul. Karena apa? Dia diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dia ditekan Bapak Ibu. Dia banyak tantangan dihadapi. Makanya dibuatlah di dalam Mazmur 62 ayat 2 ini katakan, hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita percaya di dalam firman Tuhan ada kemerdekaan. Amin. Apa yang dimerdekakan? Pikiran kita. Apa yang dimerdekakan? Ucapan kita. Apa yang dimerdekakan? Tingkah laku kita. Apa yang dimerdekakan? Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sama-sama kita katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita tidak akan mau goyah dengan apapun yang terjadi. Kalaupun saat ini kita tahu keadaan ekonomi di tengah-tengah bangsa kita, bukan hanya di bangsa kita Bapak Ibu, di luar negeri juga. Perang Ukraina, perang di sana sini, gempa bumi di sana sini, kebanjiran di sana sini, bahkan mau saat ini mau usaha apapun seakan-akan tidak jalan. Kembali kita kepada firman Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, kembali kepada firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu buat status galau, nanti yang tertawa siapa? Tetangga. Yang tertawa itu iblis. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Amin. 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 Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, jiwamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Mazmur Daud bilang umur manusia itu 70-80 tahun. Selanjutnya tinggal apa? Kesengsaraan. Bukan saya yang bilang Bapak Ibu, firman Tuhan. Di sini siapa yang sudah umur 80 tahun? Belum ada. Karena saat ini Bapak Ibu enggak ada yang sampai 80 tahun udah out.
Setuju atau enggak Bapak Ibu? Mungkin kita enggak kaya-kaya banget Bapak Ibu, tetapi satu yang pasti. Apa? Kematian. Bilang kanan kiri. Satu yang pasti, kematian. Kalau utang pun banyak-banyak, ingat Tuhan, satu yang pasti, mati. Amin. Amin. Kematian itu bukan hal yang menakutkan. Saya berapa kali Bapak Ibu di Solo sudah meliturgikan kalau dia orang sukunya Pak Winta, pasti dikremasi ya Pak ya. Kalau di sini mungkin hal yang mengerikan Pak, dikremasi. Tetapi di Solo itu sudah biasa, siap dikremasi Bapak Ibu, dilabuh, dibuang lagi abunya ke laut ya Pak ya. Itu tidak menakutkan. Kenapa? Karena yang menakutkan saat ini adalah ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan ucapan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita punya masalah, sering sekali kita mau instan. Kita tidak mau memperkarakan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya supaya hati kita tenang, kita harus memiliki hati yang bijaksana. 5 yang bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana Bapak Ibu, dia mempersiapkan buli-buli. Kalau sekarang dibilang itu minyak. Yang gadis bodoh tadi tidak mempersiapkan, tidur-tidur santai-santai, tidur-tidur santai-santai. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya apa Bapak Ibu? Enggak masuk. Terbukalah pintu tadi Bapak Ibu, yang 5 gadis bijaksana tadi masuk, yang 5 tadi ketinggalan. Karena apa? Buli-bulinya sudah habis. Ketika dia minta kepada gadis yang bijaksana, mintalah kami. Sebentar lagi kami punya api sudah padam, kata 5 gadis yang bodoh. 5 yang gadis bijaksana bilang apa? Bukan kami pelit. Kalau kami kasih pun kepada kamu, kami pun tidak cukup. Oleh sebab itu kamu pergi saja beli ke sana, kata gadis 5 yang bijaksana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pintu pun terbuka, masuk yang 5 gadis bijaksana, yang 5 gadis bodoh tadi rap, tertutup. Tidak bisa masuk Bapak Ibu. Artinya hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang ada, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jangan kita fokus kepada masalah kita. Jangan kita fokus kepada keluarga kita. Kita fokus kepada Tuhan. Sering sekali kita kecewa ketika kita fokus kepada keluarga kita. Kita sudah memberikan yang terbaik keluarga, kita sudah memberikan yang terbaik kepada tetangga-tetangga. Mungkin kita sudah juga memberikan yang terbaik, tetapi seakan-akan kita tidak dihargai. Ingat Bapak Ibu, kita harus dewasa rohani di dalam Tuhan. Tingkat dewasa rohani adalah apapun yang terjadi saat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap masalah yang Bapak, Ibu, semua yang hadir di tempat ini, masalah itu jangan marah sama Tuhan. Kenapa masalah satu Tuhan belum selesai? Datang lagi masalah kedua Tuhan. Belum selesai masalah kedua Tuhan, datang lagi masalah ketiga. Belum selesai lagi utang yang satu, utang yang kedua. Rumahmu sudah mau rubuh Tuhan. Aduh, pusing. Belum lagi anak-anakmu sekolah. Tanggal 20 bayar listrik, bayar air. Sepertinya banyak kebutuhan Tuhan. Enggak cukup lagi ini. Kita marah sama Tuhan. Ingat, setiap masalah itu menjadi nutrisi di dalam jiwa kita. Bilang, masalah itu nutrisi buat jiwa kita. Nutrisi. Amin. Jadi masalah itu tidak akan menghancurkan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Amin. 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 Semangat. Kalau ada masalah jangan lagi enggak ke gereja. Ada masalah melayani Tuhan. Ada masalah cari Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Raja Daud.
Raja Daud memiliki semuanya. Tetapi dia bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada satu rongga di dalam hidup kita yang tidak bisa diisi oleh apapun. Karena apa? Hanya bisa diisi oleh Roh Kudus. Amin. Rongga tubuh kita. Ingat, kalau semua orang kaya bisa happy, bahagia, kurasa kebahagiaan itu bisa dibeli sama orang kaya Bapak Ibu. Buktinya tidak. Damai sejahtera tidak diperjualbelikan. Ketika kita menyembah Tuhan ada sukacita, amin. Ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Walaupun tadi di rumah kita sudah agak gesek-menggesek satu dengan yang lain. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Luar biasa, karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, jiwa kita bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Siapa tadi mau berangkat ke gereja, di rumah ada selek-selek? Puji Tuhan. Ayo, itu semua nutrisi buat jiwa kita. Siapa tadi dari rumah mau berangkat, suami masih tidur, dibanguni lagi, cepat bangunlah bang. Aduh bang, udah jam berapa ini? Hah? Ayo, berubah. Amin. Enggak tahu kita hari besok. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan izinkan besok kembali ke Solo, puji Tuhan. Kalaupun tidak, besok berangkat aku naik pesawat terbang. Mungkin di terbang itu besok ku kasih tahu nomor pesawat terbangnya ya Pak Winta. Mana tahu meledak di atas pun saya bersuka cita. Kenapa? Karena apa Bapak Ibu? Kematian itu tidak menakutkan. Karena apa? Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Di dalam dunia ini tidak henti-henti dengan kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah, masalah demi masalah. Karena apa? Itu akan membentuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Pohon ya Bapak Ibu, kalau pohon itu enggak disiram, dikasih pupuk, enggak dikasih ini kan dia enggak makin besar ya. Sama dengan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita malas bangun pagi, jam 3 enak tidur Bapak Ibu. Jam 3 pagi, jam 4 kalau di demonstrasi dingin Bu. Jam 3 saya sudah berdoa. Dimulai dengan apa? Bersekutu dengan Tuhan. Jam 3 pagi Bapak Ibu enak banget. Selimut itu tarik aku. Tetapi saya belajar, firman Tuhan berkata orang yang dipimpin di dalam daging akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menuju kepada kekekalan. Banyak sekali yang bilang saya mau masuk surga tapi enggak ke gereja, malas berdoa, malas melayani tapi pengen masuk surga. Hello, ada orang dalam kah di dalam? Benar atau benar Bapak Ibu? Ya, mau diberkati, mau sukses, malas bekerja. Ada orang dalam kah di sorga? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, bekerja keras Bapak Ibu, bekerja keras, bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Pak Winta tahu Bapak Ibu, saya dari gadis itu melayani, saya tetap bekerja. Dari saya gadis, Pak Winta tahu siapa saya Bapak Ibu. Dari saya gadis saya sudah jualan. Dari gadis saya itu sempatkan melayani, kami sama-sama ke penjara. Kami pelayanan ke pedesaan-pedesaan. Kami pelayanan ke panti jompo. Sudah menikah pun Bapak Ibu saya tetap melayani Tuhan. Anak saya dan suami saya tinggal di Solo. Mereka melayani Solo, saya pulang ke sini Bapak Ibu. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau berubah? Mau berubah? Mau berubah? Mau berubah? Ketika kita berubah, percaya hidup kita akan berubah. Ekonomi kita akan berubah. Keluarga kita akan berubah menjadi lebih baik. Amin.
Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, dan tidak pernah kita lihat, itu yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya mau bilang di mimbar ini Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan Bapak Ibu, Tuhan gak melihat rumah kita besar, Tuhan tidak melihat rumah kita kecil, mungkin masih ngontrak. Tetapi ketika kita pagi-pagi cari Tuhan, Tuhan kami tinggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita undang atmosfer surga ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita undang atmosfer Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan kita. Sehingga Bapak Ibu kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa banyak anak Tuhan yang akhirnya down, meninggalkan Tuhan karena dia tidak imannya tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh apa? Dia dengarkan firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Ketika firman Tuhan saya sampaikan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang murtad. Kenapa? Dia hanya menyampaikan firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Satu perbuatan Bapak Ibu, saya mau bilang, saya berbicara di mimbar ini. Satu perbuatan mengalahkan 1000 khotbah. Ketika kita lakukan untuk melayani Tuhan, anak-anak muda, orang tua, jangan punya alasan untuk bilang nantilah tunggu anakku besar. Waktunya sekarang kita melayani Tuhan. Jangan tunggu nanti, besok tidak ada yang tahu. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya melayani Tuhan yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang ada kita mau jadi berkat, amin. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Setiap taburan yang kita naikkan kepada Tuhan, air mata yang kita naikkan kepada Tuhan, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat ke-28 firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, setiap beban-beban yang kita hadapi, setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ingat, kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Satu firman Tuhan lagi Yesaya 40 ayat 31 Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31, boleh seorang membacakannya? Yesaya di perjanjian lama ya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31, boleh seorang membacakan? Amin. Amin. Sama-sama kita membacakan lebih mantap lagi dan biarlah firman Tuhan ini kita pegang dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.
Kita akan seperti Kristen Raja Wali. Kristen Raja Wali banyak tantangan, banyak badai, tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Ketika kita fokus kepada masalah kita, kita semakin lemah, semakin down, males, bangun pagi males, ngapain-ngapain aja males. Karena apa? Sudah penuh dengan permasalahan demi permasalahan. Tetapi kita pandang Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita mau berurusan dengan Tuhan setiap hari, amin. Berurusan dengan Tuhan bukan hanya di hari Minggu, tetapi kita berurusan dengan Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap detik, 24 jam dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan itu Bapak Ibu bukan haleluya, tetapi perkataan kita memuji Tuhan. Amin. Tingkah laku kita memuji Tuhan. Pikiran kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Amin Bapak Ibu. Satu ilustrasi Bapak Ibu untuk mengakhiri firman Tuhan di tempat ini. Bagaimana ada satu anak muda Bapak Ibu. Satu anak muda ini tinggal di kampung. Satu anak muda ini tinggal di kampung. Dia mengolah tahu. Tahu ini tadi Bapak Ibu dimasukkan ke keranjang, dimasukkan ke wadah. Itu tahu tadi dinaikkan ke kepala. Dia bilang sama ibu sama bapaknya, Bu, Pak, saya mau pergi jualan tahu dulu. Papa mamanya bilang, ibu bapaknya bilang, iya hati-hati di jalan. Ini anak muda Bapak Ibu untuk pergi jualan tahu, dia harus melewati sawah-sawah. Dia pegang itu tahu, dia naikkan kepalanya pakai wadah, pakai keranjang, dia jalan, menyisiri jalan Bapak Ibu. Itu karena mungkin di sawah-sawah dia kepleset jatuh Bapak Ibu, itu tahu sudah berantakan semua kemana-mana. Namanya tahu ya, tahu pastikan itu pada pecah semua Bapak Ibu. Itu tahu tadi sudah pecah semua. Dia berpikir, anak muda ini berpikir, Tuhan yang kuharapkan tadi jual tahu ini untuk beli gula, untuk beli beras untuk ibuku bapakku. Karena penghasilan dia satu-satunya hanya jual tahu. Tetapi anak muda ini takut sama Tuhan. Dia berdoa dari rumah. Dan akhirnya tahu-tahu yang sudah berantakan tadi Bapak Ibu dia masukkan ke keranjang. Padahal sudah pecah-pecah. Masuk ke keranjang dia sambil menangis, Tuhan inilah yang kuharapkan untuk beli beras. Ini yang kuharapkan untuk beli gula. Tapi sudah berantakan. Dan anak muda tadi Bapak Ibu dengan hati yang kecewa, hati yang hancur, dia bawa lagi tahu itu pulang, tidak jadi pergi ke pasar untuk berjualan. Dia gendong, dia pulang ke rumah, dia sambil berjalan, dia bilang, Pak, Bu, enggak jadi jualan karena saya jatuh di tengah jalan. Bapak ibunya menyambut, dia bilang apa? Enggak apa-apa, ayo bawa aja masuk tahunya. Dan anak muda tadi masuk, bapak ibunya menenangkan anak muda ini tadi, Bapak Ibu udah tenang saja, tenang. Anaknya bilang ini yang aku harapkan untuk beli makanan kita hari ini, Pak Bu, udah tenang aja kata orang tuanya. Singkat cerita Bapak Ibu, 10 menit kemudian ada kabar. Rupanya untuk menuju ke kota, anak muda ini tadi melewati sawah, ada satu bus yang dia tumpangi setiap hari. Itu busnya tadi Bapak Ibu rupanya terjun masuk ke jurang. Dan semua isi yang ada di bus itu mati semua Bapak Ibu. Dan anak muda itu tadi menangis, dia bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata semuanya Tuhan yang terjadi mendatangkan kebaikan. Dan Bapak ibunya bilang semua yang terjadi tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan damai sejahtera. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ada seorang bapak bilang, permisi saya mau cari tahu, tapi tahunya bukan tahu yang bagus, tetapi tahu yang sudah hancur.
karena saya mau kasih kepada bebek. Ini Bapak tadi punya ternak bebek Bapak Ibu. Dan akhirnya, oh iya ada Pak, itu tahu yang sudah berantakan tadi laku Bapak Ibu. Sudah berantakan pun laku, dibayar mahal juga karena untuk bebek. Dikasih tuh bebek semua, sukacita yang luar biasa ini anak muda. Amin. Dan akhirnya Bapak Ibu, sukacita, bisa beli itu gula, bisa beli itu beras, semuanya berlebih-berlebih. Kesimpulan dari ilustrasi ini Bapak Ibu, walaupun hidup kita ini seakan-akan hancur sehancur-hancurnya, percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan tidak pernah membawa kecelakaan, tetapi rencana Tuhan membawa damai sejahtera. Tuhan tidak mau berurusan dengan masa lalu kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi Tuhan mau berurusan dengan kita hari ini dan yang akan datang. Amin. Tuhan sudah mengampuni masa lalu kita. Tuhan sudah mengampuni semua yang sudah kita lakukan. Tuhan mau berurusan hari ini dan yang masa akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.